Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin sebagian kita memiliki masa lalu yang kelam. Kemudian karena saking kelamnya masa lalu itu, beranggapan bahwasanya nggak mungkin saya bisa jadi baik. Nggak mungkin saya bisa dapat hidayah. Nggak mungkin saya berubah. Ini termasuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyangka bahwasanya Allah kayaknya nggak akan kasih saya hidayah. Allah nggak akan mudahkan saya untuk jadi baik. Allah nggak akan mudahkan saya untuk istiqomah. Nanti Allah akan sulitkan saya, Allah akan sesatkan saya dan seterusnya. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seseorang merasa Allah tidak akan memberikan hidayah dan tidak akan memberikan dia ampunan. Kalau suudzon kepada manusia aja nggak boleh, apalagi suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam surat Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah." Orang-orang musyrikin mereka berprasangka buruk kepada Allah sebagaimana sangkaannya orang-orang jahiliyah. Maka lihat Allah mencela orang-orang musyrikin yang punya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah taala katakan, "Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas saw' 'alaihim dairatus saw'." Wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan agar Allah bisa mengadab orang-orang munafikin yang laki-laki dan perempuan dan juga orang-orang musyrikin yang laki-laki dan perempuan karena mereka adh-dhannina billahi dhannas saw'. Mereka suka berprasangka buruk kepada Allah. Padahal alaihim dairatus saw'. Keburukan itu karena mereka sendiri. Dan kata Allah, Allah akan murka kepada mereka, Allah laknat mereka, dan Allah siapkan bagi mereka neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam surat Al-Fatih ayat yang ke-6. Maka ini menunjukkan gak boleh kita suudzon kepada Allah sebagaimana orang-orang munafikin, sebagaimana orang-orang musyrikin. Jangan. Jangan suka berpasang keburuk kepada Allah. Allah gak akan berikan saya hidayah. Allah gak akan bantu saya untuk istiqomah. Allah nggak akan bantu saya untuk hijrah. Allah nggak akan jadikan saya baik dan seterusnya. Ini suudzon kepada Allah, prasangka buruk kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tergantung prasangkaan kita kepada Allah. Perhatikan dari yang ada di slide-nya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala mengatakan, "Abdi ana inda dhannika bi." Wahai hambaku, aku sesuai dengan persangkaanmu kepadaku. Wa ana ma'aka idza dzakartani, dan aku akan bersama denganmu kalau engkau mengingat aku. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Syekh Albani. Kata Allah, Allah itu sesuai dengan persangkaan kita kepada Allah, kepadanya. Artinya kalau kita berprasangka Allah akan mudahkan saya untuk hijrah, maka Allah akan mudahkan. Allah akan berikan saya hidayah. Allah akan berikan hidayah. Allah akan bantu saya untuk istiqomah, maka Allah akan bantu untuk istiqomah. Allah akan berikan jalan keluar dari ujian saya. Allah akan berikan jalan keluar itu. Allah akan mudahkan urusan saya. Allah akan mudahkan. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah berprasangka buruk kepada Allah, kayaknya Allah nggak mungkin ampuni saya. Ya sudah, Allah nggak akan ampuni. Kayaknya Allah nggak akan berikan saya hidayah. Ya sudah, Allah nggak akan kasih hidayah. Kayaknya Allah nggak akan berikan saya kemudahan untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ya sudah, nanti Allah kasih kesusahan dan seterusnya. Dalam hadis qudsi, dalam lafaz yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, "Ana inda dhanni abdi bi." Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. In dhanna khairan fa khairan. Kalau hambaku
berprasangka baik, ya aku kasih kebaikan. Wa in dhanna syarran fasyarran. Kalau hambaku berprasangka buruk kepadaku, ya maka aku kasih keburukan, kata Allah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan maknanya Allah akan memberikan ampunan kepadanya kalau si hamba ini minta ampun. Allah akan terima taubatnya kalau hamba ini bertobat kepadanya. Allah akan kabulkan doanya kalau dia berdoa kepada Allah. Allah akan berikan dia kecukupan kalau dia minta kecukupan, dan seterusnya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah beliau mengatakan, maksud hadis ini adalah Allah Maha mampu untuk mewujudkan sesuai dengan apa yang dipersangkakan oleh hambanya tentang Allah. Kalau dia berprasangka baik kepada Allah, Allah berikan kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk kepada Allah, Allah berikan keburukan. Maka terus kita berprasangka baik kepada Allah. Allah akan mudahkan saya untuk meninggalkan masa lalu yang kelam. Allah akan berikan keistiqomahan kepada saya. Allah akan berikan saya taufik. Allah mudahkan saya untuk belajar. Allah mudahkan saya untuk berteman dengan orang-orang soleh dan seterusnya.